Sebuah kapal raksasa melaju di tengah samudera, membawa puluhan jet tempur, helikopter, dan ratusan awak kapal. Satu kapal ini saja mampu mengubah peta kekuatan militer di kawasan. Kapal induk, simbol kekuatan laut paling bergengsi di dunia. Amerika, China, Inggris, semua mengandalkannya. Tapi, bagaimana jika kapal seperti ini dimiliki oleh Indonesia? Hari ini kita akan membahasnya secara lengkap, dari kekuatan, dampak geopolitik, hingga tantangan besar yang harus dihadapi. Kapal induk bukan sekedar kapal biasa. Ia adalah pangkalan militer terapung, lengkap dengan landasan pacu hingga pesawat, fasilitas perawatan hingga pusat komando tempur. Panjangnya bisa mencapai 300 meter lebih dengan bobot ratusan ribu ton. Kapal induk modern bisa mengapung 40 hingga 80 pesawat tempur, plus helikopter dan drone. Fungsinya memproyeksikan kekuatan militer ke wilayah manapun tanpa bergantung pada pangkalan darat. Inilah mengapa kapal induk disebut sebagai senjata diplomasi. Kehadirannya saja sudah cukup memberi pesan politik yang kuat. Jika TNI Angkatan Laut memiliki kapal induk, artinya Indonesia bisa mengamankan wilayah udara dan laut di titik strategis tanpa harus menunggu pesawat dari pangkalan darat. Bayangkan operasi di Laut Natuna Utara. Dari tengah laut, jet tempur bisa lepas landas dalam hitungan menit untuk menghalau ancaman. Kapal induk juga membawa helikopter anti kapal selam, pesawat peringatan dini, dan drone pengintai jarak jauh. Artinya kapal ini bukan hanya penyerang, tapi juga perisai. Dalam operasi kemanusiaan, kapal induk bisa jadi rumah sakit terapung, tempat menyalurkan bantuan, dan pusat koordinasi darurat. Negara seperti Jepang memodifikasi kapal perusaknya menjadi kapal induk ringan untuk mengoperasikan F-35B. Australia menggunakan kapal amfibi besar yang bisa membawa helikopter dan pasukan. Model seperti ini bisa jadi titik awal bagi Indonesia. Kehadiran kapal induk akan mengubah posisi tawar Indonesia di mata dunia. Negara ASEAN akan melihat kita sebagai kekuatan maritim utama. Dalam sengketa perbatasan laut, kapal induk menjadi simbol bahawa Indonesia serius mempertahankan kedaulatannya. Tidak hanya itu, kapal induk bisa ikut dalam operasi internasional, misi perdamaian PBB, atau patroli gabungan di Samudra Hindia. Dampaknya, Indonesia tidak hanya kuat di dalam negeri, tapi juga punya pengaruh di kancah global. Tapi tentu, setiap keunggulan akan memicu reaksi. Negara-negara tetangga mungkin akan meningkatkan armadanya. Persaingan militer di kawasan bisa memanas, dan ini harus dikelola dengan bijak. Masalah terbesar dari kapal induk adalah biaya. Kapal induk super seperti milik Amerika bisa menghabiskan lebih dari 100 triliun rupiah untuk pembuatannya saja. Belum termasuk biaya operasional tahunan yang bisa mencapai triliunan. Selain itu, dibutuhkan ribuan kru yang terlatih. Pilot jet tempur khusus kapal induk harus menguasai teknik pendaratan di geladak yang sempit. Teknisi harus mampu merawat mesin pesawat dan sistem kapal di tengah laut. Indonesia juga butuh armada pendukung, kapal perusak, frigat, kapal logistik, hingga kapal selam untuk melindungi kapal induk. Dan jangan lupa, infrastruktur darat pun harus siap. Galangan kapal yang bisa menampung kapal sebesar ini, pangkalan pengisian bahan bakar, serta pusat kru harus dibangun terlebih dahulu. Mungkinkah Indonesia punya kapal induk? Secara teknologi, ya. Jika bekerja sama dengan negara pembuat seperti Korea Selatan, Jepang, atau Inggris, langkah awalnya mungkin adalah kapal induk ringan
atau kapal serbaguna amfibi seperti KRI Makassar yang lebih besar dan dimodifikasi untuk lepas landas vertikal. Dengan pendekatan bertahap, pengalaman kru, dan perencanaan logistik yang matang, mimpi memiliki kapal induk penuh bisa tercapai dalam 1 atau 2 dekade. Kapal induk adalah simbol ambisi maritim sebuah negara. Ia bukan hanya senjata, tapi juga pesan diplomasi yang kuat. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia siap mengambil langkah besar ini? Atau kita memilih memperkuat armada yang ada dulu sebelum menuju puncak kejayaan di laut? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.